Insya Allah kita akan membahas, akan mengupas satu tema yang lagi banyak dipraktekkan oleh teman-teman kita semuanya, itu menjadi perbincangan dan bahkan mengarah kepada perdebatan. Ada yang setuju, ada yang pro, ada yang kontra, yaitu apa? Tentang al-fasdu. Kembali kepada tema yang akan kita angkat, yaitu tentang al-fasdu. Baiklah, kita mulai dari apa? Yang pertama mungkin dari definisi ta'rif secara epistemologi. Al-fasdu itu berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata fasoda yafsudu, fasodan atau fasdan. Jadi mengeluarkan darah dari vena, atau vena itu bahasa Arabnya al-araqu. Ya, jadi definisi yang memang ada dalam kitab-kitab tentang Tibbun Nabawi insya Allah sama ya dengan flebotomi. Makanya dalam kitab Fathul Bari ya disebutkan juga, dan dalam beberapa kitab yang lain tentang Tibbun Nabawi, bahwa pengertian dari al-fasdu atau al-fasod itu adalah qat'ul araqi, memotong vena. Jadi bukan lagi melukai, tapi memotong. Qat'ul araqi, walaupun itu juga bisa dimaknai sebagai menembus vena saja ya. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya memang qata'a yaqta'u, artinya memotong ya. Qata'a yaqta'u. Qat'ul araqi li isalatid dam. Jadi itu definisi yang paling banyak digunakan. Mungkin saya terjemahkan secara keseluruhan, memotong atau melukai pembuluh darah vena untuk mengeluarkan darah ya, begitu. Jadi sebenarnya sama aja dengan flebotomi tadi ya. Sebelum kita masuk kepada apakah fasdu ini masuk dari bagian At-Tibbun Nabawi atau bukan, tentu saja kita harus mengacu kepada apa? Landasan dulu. Landasannya apa? Ada ndak ayatnya? Kalau ayat ndak ada ya. Hadisnya gimana? Ada atau ndak? Status hadisnya bagaimana? Ya, insya Allah hadisnya ada, yaitu riwayat Abu Nuaim al-Isfahani, hadis nomor 182 dan 183. Hadisnya ada. Yang paling penting dalam penelusuran atau penelaahan atau bahasan tentang hadis itu, kita harus menilainya dari sisi ad-diroyah, artinya kekuatan hadis. Karena objek dari ad-diroyah adalah sanad hadis ya. Dan mereka katakan bahwa fasdu itu adalah bagian dari Tibbun Nabawi, berarti kan sunnahnya kuat gitu. Cuma saya tegaskan sekali lagi bahwa hadisnya ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim al-Isfahani, hadis nomor 182, 183. Jadi ada 2 hadis saja dan tidak ada yang lainnya, hanya 1 hadis saja. Maksudnya 1 hadis itu tadi kan 2 ya. 2 yang 182 dengan 183 dari sama riwayat Abu Nuaim, tapi matanya sama atau mirip ya, bedanya dengan hanya al-fasodu dan al-fasdu saja ya. Di situ riwayat dari Al-Husain bin Abdullah bin Dhamirah ya. Sanad inilah yang kemudian dianggap oleh para muhaddisin termasuk Al-Bukhari dan lain-lainnya bahwa statusnya adalah dhaif, dan bahkan Al-Bukhari mengatakan beliau ini Al-Husain bin Abdullah bin Dhamirah adalah mungkar. Jadi kalau umpamanya salah satu sanad dianggap sebagai mungkar, maka hadisnya juga mungkar. Tapi kemudian ditegaskan oleh Syekh Nasiruddin Albani sebagai hadis dhaif. Saya ada bukunya. Nah, ini bukunya At-Tibbun Nabawi, Abu Nuaim Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Ishaq al-Isfahani, yang kemudian terkenal dengan disingkat saja Abu Nuaim. Ini hadisnya 182. Dan kita buka dalam bab ta'ahudil fasdi wal hijamah, hadis 182. Saya baca. Anil Husain bin Abdullah bin Dhamirah an abihi an jaddi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala khairu ma tadawaitum bihil hijama wal fasad. Sementara dalam hadis 182 sama dari Al-Husain bin Abdullah bin Dhamirah an abihi an jaddi sama, an Ali bin Abi Thalib sama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairud
dawa'il hijama. Khairud dawa'i al hijama wal fasad. Dalam matan lain disebut al fasdu, ya, yang kedua. Saya terjemahkan dari Dhamirah, dari Al Husain bin Abdullah bin Dhamirah, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ali bin Abu Thalib, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairu ma tadawaitum, sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan, bi al hijama, wal fasad, dan fasdu. Sementara dalam hadis yang kedua, khairud dawai, pengobatan atau obat paling baik, al hijama wal fasad. Jadi saya anggap sama. Nah, ini kitabnya, alhamdulillah ada 2 jilid, ya. Jilid 1, jilid. Mm-hmm.